Belum masuk ke dusun ini, aura mistisnya itu langsung kerasa. Rumah-rumah yang ada di dusun atas itu terlihat serem. Ini kemungkinan besar Udin sekarang ini sudah berada di alam lain. Sengaja Udin ini disembunyikan oleh makhluk gaib penunggu dusun ini. Yang disaksikan oleh Janus waktu itu, Udin ini menggaruk tangannya sendiri sampai tangannya si Udin ini berdarah-darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Danang yang asalnya dari Balikpapan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Mbah Boto meninggal, nggak ada lagi warga yang meninggal. Sampai berjalan sekitar 9 hari, nggak ada lagi warga yang meninggal. Ini persis seperti pernyataan Mbah Taji atau cerita Mbah Taji. Mbah Taji yang pernah bilang waktu itu bahwa sang penunggu ini nggak akan berhenti membantai warga desa sebelum sang pelaku menyerahkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, membunuh dirinya sendiri. Singkatnya, setelah kejadian itu, selang sekitar 2 mingguan, desa ini diguyur hujan. Hujan itu turun dengan derasnya. Dan hujan ini turun sampai sekitar 2 jam lebih. Waktu itu saking senangnya warga dusun atas dan dusun pinus, mereka ini sampai keluar rumah dan hujan-hujanan. Meskipun waktu itu hujannya ini turun di malam hari, mereka senang banget. Dan lebih senangnya lagi, mereka dapat kabar dari warga dusun atas bahwa sumber yang ada di atas itu sudah kembali mengalir dan air terjunnya ini pun juga sudah kembali lagi, debit airnya itu sudah kembali tinggi. Tahun itu panen warga ini pun juga sukses, baik warga yang ada di dusun atas maupun warga di dusun bawah. Tapi nggak lama mereka senang dengan hasil panen tahun itu, mereka dapat kabar duka lagi. Tiba-tiba ada kejadian serem di punden pohon beringin itu. Jadi ada salah satu warga di dusun atas ini yang tiba-tiba melihat batang pohon beringin ini mengeluarkan darah. Nah, peristiwa ini terjadi sampai 3 hari berturut-turut. Terus akhirnya warga yang masih tersisa di dusun punden itu kemudian melakukan ritual sesembahan lagi. Tapi nggak tahu kenapa, kali itu ritual mereka ini gagal total. 4 orang warga yang menjalani ritual ini, termasuk salah satunya adalah ibunya Pak Kani sendiri. Mereka semua tewas persis di depan pohon beringin. Nah, 4 orang warga yang tewas ini meninggalnya tuh aneh. Wajah mereka itu pucat kebiru-biruan. Warga dusun pinus yang memakamkan mereka berempat, mereka juga ngelihat raut wajah mereka yang meninggal ini kok aneh. Dan semenjak saat itu, nggak ada lagi satupun warga yang tinggal di dusun atas. Dusun atas itu kemudian jadi dusun mati. Rumah-rumah di sana itu dibiarkan terbengkalai. Dibiarkan begitu saja. Dan pohon beringin keramat itu pun juga masih dibiarkan seperti itu. Dan nggak ada sajian-sajian apapun. Dari sejak tahun 1970-an, ini sudah nggak ada lagi ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka.
Jadi pohon beringin ini kondisinya ya seperti itu. Nggak ada apapun, nggak ada sajian apapun yang diletakkan di sana. Dan mulai semenjak saat itu, banyak juga dari warga Dusun Pinus ini yang kemudian mulai memeluk Islam. Dan mereka perlahan meninggalkan ajaran-ajaran lama mereka. Jadi sejak dusun itu jadi dusun mati, gak ada yang pernah tinggal di sana. Tapi memang ada satu rumah yang masih dijadikan tempat nongkrong warga, yaitu rumah peninggalan dari Mbah Taji. Rumah Mbah Taji ini merupakan rumah yang tergolong besar dibanding rumah-rumah yang lain. Di rumah Mbah Taji itu masih ada pendopo besar yang bisa menampung sekitar 30-an orang warga. Dulu ketika Dusun Punden ini masih aktif, rumah Mbah Taji ini masih sering dijadikan tempat berkumpul orang-orang. Nah, meskipun waktu itu dusun atas itu sudah jadi dusun mati, tapi warga yang dari Dusun Pinus itu masih sering menjadikan rumah Mbah Taji sebagai tempat tongkrongan dan juga tempat rapatnya warga. Karena memang rumah Mbah Taji ini tergolong besar. Jadi itulah sekilas tentang sejarah Dusun Punden. Para mahasiswa yang mendengar cerita ini, mereka itu terlihat tegang semua. Terus setelah menceritakan cerita ini, Pak Silo dan Pak Kani ini ngomong ke mahasiswa-mahasiswa ini, yaitu tadilah mas ceritanya tentang bapak-bapak dan juga mbah-mbah kami di Dusun Punden. Kalau setelah kalian mendengar cerita ini, kalian takut KKN di sini, ya nggak apa-apa, bebas. Kalian bisa mengurungkan niat kalian lagi. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang cowok-cowok ini bilang ke Pak Silo dan Pak Kani, Pak, kami ini sebenarnya nggak masalah dengan cerita-cerita itu. Toh itu kan juga cerita masa lalu, dan sudah berlalu bertahun-tahun lamanya. Kami ini akan tetap KKN di dusun ini. Tapi kami minta tolong, cerita-cerita tadi itu Pak, jangan sampai bocor ke teman-teman kami yang cewek. Takutnya nanti mereka jadi nggak berani. Dan kami juga akan tetap pegang rahasia ini sampai KKN ini berlangsung dan sampai KKN ini selesai. Nah, setelah itu mereka pun istirahat, mereka tidur. Keesokan harinya mereka mulai survei lokasi. Suasana di desa ini benar-benar masih asri. Banyak pohon-pohon besar di sini. Dan warganya itu juga ramah-ramah semua. Hari itu mereka ini mulai berkunjung ke rumah-rumah warga sekaligus mereka minta izin menggunakan rumah warga untuk mereka tempati selama KKN berlangsung. Warga di sana itu begitu antusias. Dan sekitar jam 9 pagi setelah mereka berkunjung ke rumah warga, mereka langsung diajak Pak Silo dan Pak Suci naik ke dusun atas. Mereka ingin melihat suasana di dusun atas. Nah, setelah berjalan agak naik sekitar hampir 15 menitan, mereka tiba di dusun atas. Belum masuk ke dusun ini, aura mistisnya itu langsung kerasa. Rumah-rumah yang ada di dusun atas itu terlihat serem. Nah, yang cewek-cewek ini, meskipun sebelumnya mereka nggak tahu cerita tentang dusun atas itu, tapi waktu mereka menginjakkan kaki di sana, mereka itu ngerasa aura negatif datang dari dusun itu. Si cewek-cewek ini tiba-tiba bilang, kok serem banget tempatnya. Ini ngapain kok kita ke sini? Balik yuk. Nah, mereka semua ini ngajak balik. Terus Janus ini menjelaskan, ini dusun ini yang rencananya mau kita jadikan objek wisata. Nah, cewek-cewek ini ngomong lagi, tapi kok serem banget. Di luar aja udah kelihatan serem. Nah, karena si cewek-cewek ini nggak berani masuk ke dusun itu, akhirnya mereka pun kembali ke Dusun Pinus, ditemani salah satu panitia cowok. Selanjutnya, yang cowok-cowok ini mereka melanjutkan masuk ke Dusun Punden. Pertama kali masuk ke Dusun Punden ini, Pak Silo itu menuju ke gentong air yang letaknya ada di sudut salah satu rumah. Pak Silo ini ambil air dan kemudian mencuci tangan dan kaki beliau. Nah, tiba-tiba yang lain ini ikut-ikutan Pak Silo. Mereka pun membasuh kaki dan tangan mereka dengan air dari gentong itu. Padahal Pak Silo ini sama sekali tidak memerintahkan mereka. Nah, waktu itu Danang ini dengar tiba-tiba ada suara perempuan. Suara perempuan ini bersenandung dan suaranya itu mendayu-dayu. Lama-lama suaranya ini jadi terdengar jelas. Terus Danang ini mencari ke arah sumber suara perempuan ini. Dia kemudian menoleh ke arah kanan. Nah, disinilah Danang itu melihat pohon beringin besar ini.
Danang ngomong dalam hati, oh ini toh pohon beringin yang dikeramatkan itu. Memang terlihat angker. Pohon ini besar banget, hampir seukuran rumah 2 lantai. Suasana di sekitar pohon beringin itu gelap, karena di sana juga tertutup pohon-pohon besar yang lain. Tapi waktu itu Danang diam. Mereka akhirnya semua melangkahkan kaki menuju ke air terjun. Dari situ mereka ini melewati jalan-jalan setapak, yang kanan dan kiri mereka itu rumah-rumah yang terbengkalai semua. Dari kejauhan, mereka sudah mendengar ada suara gemericik air. Di situ mereka melihat pemandangan sebuah air terjun. Memang air terjun ini nggak terlalu tinggi, kira-kira ya sekitar 2 meteran. Tapi airnya itu benar-benar jernih. Terus Pak Silo ini bilang ke para mahasiswa ini, gimana? Bagus kan lokasinya untuk objek wisata? Nah, Danang langsung nyeletuk, bagus ini Pak, keren banget Pak. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan program kerja kita Pak. Nah, singkatnya mereka pun balik lagi menuju ke Dusun Pinus. Jadi pas waktu mereka ini kembali pulang, Janus ini kan jalannya itu paling belakang. Sambil dia ini nyatet sesuatu, apa-apa yang akan diperlukan nanti. Dia nyatet sambil jalan. Tiba-tiba dia kaget. Dia waktu itu sambil ngumpat. Terus semuanya itu noleh ke arah Janus. Kenapa Nus? Janus pun bilang, ada yang jambak rambutku tadi. Menurut Janus, dia ini merasa ada yang jambak rambutnya. Terus nggak tahu kenapa teman-teman semua ini ketawa mendengar omongan Janus waktu itu. Mereka ini mungkin sambil membayangkan rambut Janus yang panjang dan agak kriwul-kriwul itu, terus mereka ini membayangkan reaksi Janus ketika ada yang jambak rambutnya. Pasti kepala Janus ini sempat ketarik ke belakang, itu yang membuat mereka ketawa. Tapi waktu teman-teman ini ketawa, Pak Silo dan Pak Suci ini raut wajahnya itu berubah jadi serius. Mereka langsung ngajak mereka semua mahasiswa-mahasiswa ini balik ke Dusun Pinus. Sesampainya di rumah Pak Silo, mereka sudah disiapkan hidangan makan siang. Di situ sudah ada cewek-cewek yang sudah nunggu kedatangan mahasiswa-mahasiswa cowok ini. Mereka pun akhirnya makan siang, dan sekitar jam 2 siang mereka pamit ke warga untuk pulang. Sebelum mereka pulang itu, ada beberapa warga yang sudah menyiapkan oleh-oleh untuk mereka bawa pulang. Di antaranya ada warga yang sudah membawakan pisang, ketela, dan juga buah-buahan lainnya. Mereka senang banget waktu itu. Nah, pas mereka ini sudah bersiap mau pulang, tiba-tiba ada Mas Alang. Mas Alang anaknya Bu Karsi ini tiba-tiba beliau itu ngamuk. Dan Mas Alang ini sempat ngelempar batu ke arah para mahasiswa-mahasiswa ini. Dan waktu itu, batu yang dilempar Mas Alang ini kena perutnya Janus. Langsunglah situasi waktu itu kacau, karena Mas Alang ini sambil teriak-teriak sambil melempar batu. Mereka akhirnya semuanya disuruh masuk ke rumah Pak Silo lagi. Sedangkan Mas Alang waktu itu sudah berusaha ditenangkan oleh warga. Nah, pas mereka ada di dalam rumah Pak Silo, suasananya atau situasinya waktu itu benar-benar riuh. Rumah Pak Silo langsung ditutup pintunya, dan waktu itu yang cewek-cewek ini heboh sendiri. Akhirnya Danang ini bilang ke cewek-cewek ini, udah kalian diam semua, tenang. Jangan membuat suasana jadi tambah ricu. Terus mereka yang cewek-cewek ini akhirnya agak tenang. Nah, Bu Silo itu membawakan air hangat untuk ngompres perutnya Janus. Nah, Janus ini masih merintih kesakitan. Sambil ngompres perutnya Janus, Bu Silo ini cerita sambil nyebut-nyebut, Gusti Allah Pangeran, iki opo to yo, kok koyok ngene. Bu Silo itu terus seperti itu. Nah, Bu Silo ini bilang ke semuanya, ke para mahasiswa ini, itu loh Mas Alang itu nggak pernah Mas kayak gini Mas, Mbak. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak gini. Nah, saestu Mbak, nggak pernah Mas Alang itu kayak gini. Ya Allah Gusti Pangeran, sakno Mbak Karsi. Jadi warga di sana ini juga heran melihat sikap Mas Alang yang tiba-tiba berubah jadi pemarah seperti itu. Karena selama mereka tinggal berdekatan dengan rumah Bu Karsi dan Mas Alang, nggak pernah sekalipun mereka melihat Mas Alang ini marah-marah, apalagi sampai melempar batu seperti tadi. Ini kesaksian warga sendiri. Jadi hal inilah yang membuat warga bertanya-tanya, kenapa ya kok Mas Alang bersikap seperti itu? Dan gak lama setelah itu, Pak Silo pun masuk rumah. Beliau bilang, Mas Alang sudah di kamarnya, sudah tidur, ditemenin Bu Karsi. Sudah aman semua. Nah, Pak Silo ini sekali lagi menjelaskan
kepada para mahasiswa itu. Persis yang disampaikan Pak Silo ini sama seperti yang dikatakan Bu Silo, bahwa memang Mas Alang ini nggak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Nggak pernah Mas Alang itu marah-marah, nggak jelas, apalagi sampai seperti ngelempar batu seperti tadi dan berusaha melukai orang lain. Ini nggak pernah. Pak Silo sampai heran sendiri. Dan terutama yang terpukul dengan kejadian barusan tentu Bu Karsi, ibunya Mas Alang. Bu Karsi tentu malu dengan para mahasiswa-mahasiswa ini. Padahal waktu itu Bu Karsi ini sudah bawakan mereka pisang. Terus tiba-tiba dari arah belakang Bu Karsi itu muncul Mas Alang yang sudah menggenggam batu di tangan beliau. Dan gak ada satupun yang tahu kalau Mas Alang waktu itu membawa batu. Dan ketika Mas Alang melempar batu ini, mereka masih belum sadar. Barulah ketika batu itu mengenai perutnya Janus dan Janus merintih kesakitan, disitulah orang-orang baru sadar bahwa tadi Mas Alang ini melempar batu. Dan ketika mereka di rumah Pak Silo, si Puri, salah satu teman mereka yang cewek ini nanya, "Loh, Udin kemana?" Terus mereka berpikir, oh mungkin Udin masih turun ke sungai. Memang kebiasaan Udin ini setelah dia makan, biasanya dia itu langsung BAB. Dan di dusun ini karena memang nggak ada toilet, jadi untuk BAB memang harus turun ke sungai. Jadi mereka yakin Udin turun ke sungai waktu itu. Dan setelah mereka ngobrol-ngobrol dan kembali bersiap pulang, Udin ini belum juga kembali. Terus Danang yang turun ke sungai mencari keberadaan Udin. Setelah dicari sampai ke ujung sungai, Danang ini sama sekali nggak melihat Udin. Terus Danang pun balik lagi ke rumah Pak Silo. Pak Silo pun akhirnya kembali lagi bersama Danang menuju ke sungai, kembali mencari keberadaan Udin. Terus Pak Silo ini bilang ke Danang, "Mas, sampai nyebut Mas nama Udin, Mas, sampai panggil namanya Mas." Akhirnya Danang ini pun juga teriak-teriak manggil namanya Udin, "Din, Udin." Mereka menyusuri sungai sampai ke ujung lagi. Dan waktu itu mereka belum juga menemukan Udin. Terus Pak Silo ini mengajak Danang menuju ke sebuah tempat. Pak Silo itu ngajak Danang ke rerimbunan pohon bambu. Di sini Pak Silo itu tanya beberapa hal ke Mas Danang. "Mas, apa Mas Udin itu orangnya sensitif, Mas? Maksud saya, apa Mas Udin itu orangnya bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata gitu?" Nah, Danang ini sebenarnya juga nggak begitu paham karena dia juga nggak terlalu kenal akrab dengan Udin. Terus Danang pun jawab, "Maaf Pak, saya ini nggak terlalu paham soal itu karena saya nggak begitu kenal baik dengan Udin." Nah, oh gitu Mas. Nah, kenapa saya tanya gini Mas? Karena ketakutan saya, orang-orang yang sensitif atau orang-orang yang bisa melihat makhluk yang tak kasat mata itu biasanya mereka ini lebih peka ketika ada di desa ini. Nah, terus setelah itu Pak Silo ini ngajak Danang kembali ke rumah. Pak Silo ini mau tanya ke yang lain soal Udin. Begitu sampai di rumah, Pak Silo tanya ke teman-teman yang lain, "Mas, Mbak, apa ada yang tahu soal Mas Udin? Apa Mas Udin ini memang orangnya bisa ngelihat makhluk gaib?" Nah, Puri ini menjawab, "Iya Pak, memang bisa si Udin itu." "Kenapa Pak?" Nah, memang Puri ini teman dekatnya Udin dari SMA. Mereka satu SMA dan kuliah pun juga masuknya bareng. Pak Silo akhirnya menjelaskan, "Sampean semua nggak perlu khawatir, ini cuma dugaan kuat saya," kata Pak Silo seperti itu. "Dugaan saya, Udin sekarang ini sedang disembunyikan." Nah, disembunyikan gimana Pak? Cewek-cewek ini mulai panik lagi. Nah, Pak Silo ini bilang, ini kemungkinan besar Udin sekarang ini sudah berada di alam lain. Sengaja Udin ini disembunyikan oleh makhluk gaib penunggu dusun ini. Nah, mulailah di situ yang cewek-cewek ini ketakutan dan mulai ricuh lagi suasananya. Apalagi suasana waktu itu sudah semakin sore. Mereka terancam nggak bisa pulang lagi hari itu. Terus Janus ini bilang ke Pak Silo, "Pak, ini selanjutnya gimana Pak? Ini sudah sore soalnya, bentar lagi maghrib." "Nah, sebentar mas. Saya mau tanya ke Pak Suci sama Pak Kani dulu." Akhirnya Pak Silo ini pun keluar dari rumah. Sekitar 10 menit kemudian Pak Silo ini balik bersama Pak Kani dan Pak Suci. Di situ Pak Kani ini bilang ke para mahasiswa-mahasiswa, adik-adik semua, ini berhubung ada teman kalian yang belum kembali dan gak tahu kemana,
Jadi malam ini kalian sebaiknya nginep sini lagi ya. Harap sabar. Nah di situ kelihatan lah raut wajah yang cewek-cewek ini sudah kelihatan kusut semua, sudah kelihatan sudah nggak nyaman lagi. Karena terhitung sudah 2 malam mereka tinggal di sana. Memang di sini banyak hal-hal yang tidak terduga. Dan kalian harus siap. Nah, mereka pun akhirnya pasrah. Mau nggak mau mereka ini harus menunggu sampai Udin ini kembali ditemukan. Malam itu nggak seperti malam sebelumnya. Suasana malam itu benar-benar sepi. Mereka nggak saling bicara satu sama lain. Ada yang waktu itu tidur-tiduran, ada yang cuma ngelamun. Semua mahasiswa yang ada di rumah Pak Silo malam itu mereka tidur di rumah Pak Silo semuanya. Jadi sekitar jam 8 malam, ketika suasananya ini hening, tiba-tiba rumah Pak Silo itu dikagetkan dengan suara ketukan pintu. Assalamualaikum. Nah, semua menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata yang datang ini adalah Bu Karsi. Bu Karsi itu datang bersama Mas Alang, terus di sini mereka semua dipersilakan duduk. Mas Alang waktu itu terlihat ketakutan. Bu Karsi ini pun juga terlihat agak malu dari raut wajahnya. Bu Karsi di sini menjelaskan ke Pak Silo dan semua mahasiswa yang ada di sana. Bu Karsi ini bilang, saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya tadi siang. Saya juga nggak tahu kenapa Mas Alang ini kok bisa bersikap seperti itu. Nah, Pak Silo pun bilang, wis toh Mbak Karsi, nggak apa-apa. Thomas Janus ini sudah nggak apa-apa kondisinya. Saya sudah menjelaskan ke adik-adik, nggak biasanya Mas Alang bersikap seperti itu. Sudah nggak apa-apa, Mbak. Lah yo Dek Silo, ini Bu Karsi ngomong ke Pak Silo, tadi itu loh, Mas Alang ini cerita ke saya. Nah akhirnya disinilah Bu Karsi itu cerita. Jadi setelah peristiwa Mas Alang melempar batu ke arah mahasiswa itu dan mengenai perut Janus, Mas Alang ini dibawa masuk menuju ke rumah oleh Bu Karsi. Dan Bu Karsi itu akhirnya tidur di samping Mas Alang. Tiba-tiba menjelang maghrib, Mas Alang ini bangun, beliau itu duduk. Dia langsung nangis waktu itu. Nah, Mas Alang ini cerita ke Bu Karsi, katanya dia itu tadi melihat ada banyak orang di belakang mahasiswa-mahasiswa itu. Yang dilihat oleh Mas Alang ini adalah para pasukan kerajaan yang kata Mas Alang, raut wajah mereka ini jahat-jahat semua. Dan mereka ini katanya mau mengambil salah satu dari mahasiswa ini untuk dibawa ke istananya. Nah, disitulah kemudian Mas Alang ini mengaku melihat Mas Udin ini diambil oleh rombongan prajurit-prajurit ini. Dan kata Mas Alang, Udin sekarang itu ada di istana yang besar sekali. Setelah mendengar cerita dari Bu Karsi, semua yang ada di sana ini semakin panik. Nggak lama setelah itu Bu Karsi ini pun pamit pulang bersama Mas Alang. Suasana ini kembali hening lagi di rumah Pak Silo. Dan sekitar jam 10 malam, hampir semua ini sudah tidur. Kecuali waktu itu yang belum tidur ada Danang, Janus, Pak Silo, Pak Kani, dan Pak Suji. Malam itu Pak Kani ini bilang ke Pak Silo dan Pak Suji, Kang Mas, piye nek meni aku wae sing nglakoni ritual Kang Mas. Wis ben aku wae sing ngadep simbahe. Maksudnya beliau ini mau menghadap ke pohon beringin itu. Pak Silo nggak setuju. Begitupun juga dengan Pak Suji. Nah, Danang dan Janus tentu waktu itu nggak tahu apa-apa. Mereka nggak tahu maksud dan arah tujuan dari Pak Kani itu apa, ngomong seperti itu. Dan sekitar jam 11 malam, mereka yang ada di dalam rumah Pak Silo itu mendengar suara burung. Burung ini suaranya melengking dan serak. Kak, kak. Terus Pak Kani ini ngomong, Kang Mas, manuk dares Kang Mas. Kok dungaren onok manuk dares Kang Mas? Terus nggak lama setelah kemunculan suara burung ini, tiba-tiba ada suara burung lagi. Suara burung ini sama. Jadi kira-kira waktu itu mereka memperkirakan ada 3 burung yang sama yang hinggap di atap rumah Pak Silo. Dan semuanya itu mengeluarkan suara yang serak dan mengerikan seperti itu. Kak, kak. Sampai waktu itu, Puri dan Intan ini kebangun. Mereka juga takut mendengar suara burung ini. Nah, Pak Silo akhirnya keluar rumah, ngelihat ke atap gentengnya. Pak Silo ini sempat mengucap, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terus Pak Silo masuk lagi ke rumahnya. Semuanya tanya ke Pak Silo, ada apa Pak Silo? Anu Kang Mas, nang dukur kuwi, wah kayak manuk dares Kang Mas. Terus waktu itu Danang, Janus, Pak Kani, dan Pak Suli ini ikut-ikutan keluar ngeliat ke atap genteng. Ternyata menurut Danang, yang dilihat Danang di atas itu nggak tahu ada berapa banyak burung hantu. Yang jelas banyak banget. Dan burung-burung ini ada yang muter-muter di atas genteng rumah Pak Silo. Dan yang lain itu hinggap di atap rumah gentengnya Pak Silo. Sambil terus mengeluarkan suara yang serak dan menyeramkan ini. Nah, nggak lama setelah itu semua diminta masuk lagi oleh Pak Silo. Terus semua disuruh berdoa, membaca apapun yang mereka bisa. Dan anehnya setelah mereka berdoa, suara burung-burung ini sudah nggak terdengar lagi. Tapi nggak lama setelah itu mereka mendengar lagi suara-suara aneh. Di luar rumah Pak Silo ini tiba-tiba ada suara bising. Ada orang yang jalan rame-rame beriringan dan mereka ini kayak sambil ngobrol. Tapi nggak tahu mereka ini ngobrol apa. Suara mereka itu benar-benar berisik. Terus waktu itu Pak Suji ini mau melihat keluar. Nah Pak Kani bilang, jangan Pak Suji, jangan dibuka pintunya. Iku ngono kalap lemah Pak. Nah kagetlah mereka semua. Jadi menurut Pak Kani, ada makhluk halus yang dijuluki kalap. Biasanya kalap ini mereka itu menghuni di sungai-sungai, di rawa, ataupun di sumur. Mereka ini biasanya menyerupai orang yang kita kenal, terus ngajak kita itu ikut bersama dia. Setelah berhasil ikut, orang yang ikut bersama kalap ini akan masuk ke alamnya dan gak akan bisa kembali lagi. Nah, sama halnya dengan kalap lemah ini. Tapi bedanya mereka ini hidupnya di darat. Mereka akan menyerupai orang yang kita kenal dan mereka akan ngajak kita. Setelah kita berhasil diajak masuk olehnya, kita nggak akan bisa lagi kembali ke dunia. Nah, mendengar hal ini, situasinya itu semakin tegang. Di luar ini mereka masih mendengar ada suara ribut, bener-bener kayak ada orang jalan. Rame banget suasananya. Bener-bener kayak ada orang-orang yang jalan rame-rame, tapi akhirnya mereka pun mengabaikan. Dan suasana kembali kondusif itu sekitar jam 12 malam lebih. Saat itulah Pak Silo ini mempersilahkan Danang dan Janus untuk istirahat. Tapi waktu itu Danang dan Janus ini karena belum ngantuk, dia bilang, enggak Pak, saya belum ngantuk, saya tunggu aja di sini sambil melekan. Akhirnya mereka pun lanjut ngobrol-ngobrol lagi sambil menunggu pagi. Nah, mereka nggak ada rencana pun untuk esok pagi itu. Karena mereka juga buntu. Nah, mereka waktu itu juga gelisah. Sekitar jam 12:30 dini hari, Pak Kani ini pamit pulang. Beliau itu pamit ke Pak Silo, dan Pak Silo ini sempat melarang Pak Kani pulang. Pak Kani ini disuruh nunggu pagi sekalian, tapi Pak Kani bilang, beliau ini kasihan sama istri dan anaknya. Karena Pak Kani itu tahu bahwa istri dan anaknya ini, mereka itu penakut. Mereka pasti nggak bisa tidur sebelum Pak Kani pulang. Apalagi dengan adanya banyak kejadian-kejadian semacam ini. Nah, akhirnya Pak Silo pun terpaksa mengizinkan Pak Kani pulang. Sedangkan waktu itu Pak Suji masih tetap tinggal di rumah Pak Silo. Nah, ketika Pak Kani ini pulang, beliau buka pintu. Pas beliau buka pintu rumah Pak Silo itu, suasana di luar rumah Pak Silo itu nggak enak banget. Anginnya itu pun berhembus dan terasa dingin, tapi dinginnya itu benar-benar menusuk. Dan terasa seperti ada aroma yang nggak enak tercium masuk ke rumah Pak Silo. Dan mereka semua mencium. Tapi mereka ini diam. Dan akhirnya Pak Kani ini pun pulang. Setelah pintu rumah Pak Silo ini ditutup, nggak sampai 10 menit setelah Pak Kani ini pulang, mereka dengar Pak Kani itu teriak-teriak dari arah luar. Kang Mas, Udin di sana Kang Mas. Sambil Pak Kani ini terus teriak-teriak menuju ke arah rumah Pak Silo. Nah, pas pintu dibuka, Pak Silo ini ngelihat Pak Kani ini wajahnya aneh banget. Pokoknya waktu itu semua juga melihat wajah Pak Kani ini aneh. Danang pun juga ngelihat raut wajah Pak Kani ini aneh. Nggak seperti sebelumnya. Wajah Pak Kani itu terlihat lebih pucat. Dan matanya itu agak merah. Pak Kani ini terus-terusan bilang ke Pak Silo, Kang Mas, Udin di sana Kang Mas.
Itu Udin sudah ketemu, Kang Mas. Pak Silo dan Pak Suci ini nggak menjawab satupun pertanyaan Pak Kani. Jadi mereka ini diam dan mereka bingung dengan situasi waktu itu. Terus nggak seberapa lama Pak Silo ini bilang, Kang Mas Kani, jenengan pulang aja Mas. Jangan nolongin Udin. Itu bukan Udin Mas, itu kalap lemah Mas. Sudah sampean bilang. Nah, tapi dari situ tetap Pak Kani ini tetap ngomong seperti itu. Loh, itu Udin Kang Mas. Nanti biar saya yang suruh Udin ke sini Mas. Itu Udin kok, saya sudah ketemu Kang Mas. Nah, Pak Silo dan Pak Suci ini tetap yakin yang dilihat Pak Kani itu bukan Udin. Pak Kani ini sudah dibawa pengaruh kalap lemah. Pak Silo waktu itu terlihat menyesal melihat Pak Kani yang bersikap seperti itu. Seolah Pak Silo dan Pak Suci ini tahu bahwa Pak Kani sudah nggak bisa lagi disadarkan. Pak Kani sudah dibawa pengaruh kalap lemah dan Pak Kani berusaha cari teman lagi waktu itu. Akhirnya dengan terpaksa Pak Silo pun menutup pintu rumahnya. Dan begitu pintu rumah ini ditutup, suara Pak Kani ini nggak terdengar lagi. Pak Silo langsung lemes badannya dan beliau terduduk persis di balik pintu rumahnya sambil beliau ini nangis. Dan beliau terus nyebut, ya Allah Gusti Pangeran, ya Allah Gusti Pangeran, nyuwun tolong Gusti, nyuwun tolong Gusti. Di situ Danang, Janus, dan Pak Suci ini berusaha menenangkan Pak Silo. Setelah Pak Silo ini minum sedikit air, akhirnya Pak Silo pun agak tenang. Kebetulan waktu itu semua kebangun karena tadi mendengar suara Pak Kani yang agak teriak-teriak. Jadi semua mahasiswa-mahasiswa cewek yang tadinya tidur mereka kebangun. Mereka kebangun karena mendengar suara Pak Kani menyebut nama-nama Udin. Jadi mereka pun ikut kaget dan ikut senang ketika mendengar kabar itu. Dan akhirnya Pak Suci cerita ke semuanya. Jadi kalau sudah seperti itu, Pak Kani kemungkinan besar nggak akan bisa kembali. Dia dibawa masuk ke alam sana. Kalap lemah itu memang ada di dusun ini. Bahkan sampai dusun bawah pun masih percaya dengan adanya makhluk halus ini. Biasanya mereka akan muncul ketika ada sesuatu kejadian di dusun-dusun. Mereka ini memang semakin menambah kegaduhan ketika ada sebuah masalah. Dan seringnya selalu membawa manusia masuk ke alamnya. Dan yang mereka semua nggak habis pikir, padahal yang selalu menasihati mereka semua supaya hati-hati terhadap kalap lemah ini adalah Pak Kani sendiri. Sebelumnya Pak Suci pun tidak diperbolehkan buka pintu oleh Pak Kani karena Pak Kani yakin itu yang di luar yang bikin keributan itu kalap lemah. Tapi ternyata Pak Kani sendirilah yang jadi korbannya. Nah, pagi itu ketika Pak Silo, Pak Suci, dan teman-teman mahasiswa ini mau mencari keberadaan Udin, istri Pak Kani ini datang ke rumah Pak Silo. Beliau ini datang bersama anaknya. Terus beliau ini bilang, Kang Mas, Bapak ada Kang Mas? Dia tanya ke Pak Silo, langsunglah suasana itu jadi tegang lagi. Mereka ini bingung mau menjelaskan seperti apa ke istrinya Pak Kani. Terus Pak Suci waktu itu langsung menjawab, oh iya dek, Kang Mas Kani ini sudah berangkat duluan ke dusun atas. Ini kami mau nyusul ke sana juga. Terus istri Pak Kani bilang, oh nggih pun, ini loh anaknya dari semalam itu cari bapaknya terus. Kok bapaknya nggak pulang-pulang? Oh iya dek, nanti kami sampaikan ke Kang Mas Kani ya. Nah, dalam perjalanan menuju ke dusun atas itu, mereka semua ini panik. Mereka kepikiran. Yang pertama mereka kepikiran Udin dan kepikiran Pak Kani. Nah, singkatnya mereka sampai di dusun atas, mereka langsung menuju ke punden beringin itu. Di sana Pak Silo itu sudah membawa 1 ekor ayam kampung. Pak Silo ini terpaksa harus melakukan ini lagi, melakukan ritual ini lagi, supaya bisa berkomunikasi dengan penunggu punden tersebut. Ibaratnya ayam yang akan dipotong ini sebagai tiket, supaya bisa mereka berkomunikasi dengan penghuni atau penunggu pohon beringin itu. Nah, waktu itu mereka semua itu posisinya duduk persis di depan punden pohon beringin. Belum juga ritual ini dimulai, Janus ini bilang ke Danang, Nang, kepalaku kok pusing ya Nang, cekot-cekot banget Nang. Ya wis Nus, kamu pulang dulu aja kembali ke rumah Pak Silo. Nah, terus Janus ini pun berdiri. Tiba-tiba pas dia ini mau jalan kembali ke rumah Pak Silo, belum 3 langkah Janus ini jalan,
dia jatuh. Langsung semuanya ini kaget. Janus ini ternyata pingsan dan langsung dibawa ke bangunan rumah milik Mbah Taji. Di rumah Mbah Taji ini mereka berusaha terus menyadarkan Janus. Janus waktu itu pingsan sekitar 10 menitan dan tiba-tiba Janus itu menghirup nafas panjang kayak orang yang berusaha mencari udara. Kalau ada orang yang tenggelam terus dia ini berusaha cari udara, seperti itulah Janus waktu itu. Jadi seperti itu. Akhirnya setelah Janus ini ambil nafas panjang, Janus ini pun buka mata, dia shock. Matanya itu melotot kayak benar-benar kaget. Gak lama setelah Janus ini sadar, si Janus ini nangis. Nangisnya itu benar-benar nyangis sejadi-jadinya, kayak anak kecil. Pak Silo pun menyuruh mereka jangan tanya apapun ke Janus. Diamkan dulu, biarkan dia nangis. Akhirnya setelah Janus ini benar-benar tenang, Janus dibawa balik ke rumah Pak Silo. Dan ritual ini tadi nggak jadi dilaksanakan. Nah, di rumah Pak Silo, Janus ini mulai cerita. Jadi tadi ketika di depan punden, di depan pohon beringin itu, Janus ini kepalanya itu kayak ada yang menindih. Berat banget rasanya. Terus dari situ Janus ini mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dari situlah si Janus ini bilang ke Danang kalau kepalanya ini sakit. Nang, kepalaku sakit, Nang. Nah, pas dia ini berdiri, dia mau pulang kembali ke rumah Pak Silo, Janus ini ngelihat ada 2 orang di situ. Mereka 2 orang ini kayak pasukan kerajaan, lengkap dengan senjata mereka masing-masing. Terus Janus ini langsung dipukul dan Janus ini pun jatuh. Pas Janus ini jatuh, dia kebangun, tiba-tiba dia ini sudah berada di sebuah istana besar. Di sana Janus itu melihat banyak orang-orang yang berseliweran. Ada yang bekerja kayak kuli bangunan, mereka lagi bangun sesuatu. Ada juga yang sedang bertani di sebuah kebun. Dan kebun mereka itu tanamannya ini menguning semua. Nggak tahu tanaman ini tanaman apa. Janus bingung waktu itu. Terus Janus ini coba berdiri. Dia melihat di sekelilingnya itu aneh. Istana ini tanpa atap, jadi langsung bisa melihat ke arah langit. Tapi langitnya itu warnanya ini kemerah-merahan, mirip suasana langit pas maghrib. Tapi di sana langitnya itu terlihat merahnya itu merah menyala. Serem banget lah pokoknya. Nah, Janus ini pun akhirnya jalan kaki. Dia merasa badannya itu kayak melayang-layang. Dan di sana si Janus ini melihat ada orang yang kayak dia kenal. Dia perhatikan secara seksama, semakin dekat. Ternyata yang dilihat Janus ini adalah Pak Kani. Waktu itu Pak Kani yang dilihat Janus ini dalam posisi diam. Jadi beliau ini, Pak Kani itu duduk kayak orang linglung dan dikelilingi oleh 5 orang. Janus ini waktu itu sempat manggil Pak Kani, Pak Kani, Pak Kani. Tapi sosok Pak Kani ini diam seolah nggak mendengar sama sekali suara Janus. Nah, setelah itu Janus ini kedorong oleh orang-orang yang jalan di sampingnya. Dan Janus waktu itu jatuh lagi. Dia coba berdiri lagi dan jalan lagi. Dan di situ Pak Kani ini masih ada di sana. Dan beliau masih diam. Benar-benar kayak orang linglung. Gak lama setelah ngelihat Pak Kani ini, Janus itu mengaku dia melihat Udin. Udin ini waktu itu lagi garuk-garuk tangannya sendiri. Jadi yang disaksikan oleh Janus waktu itu, Udin ini menggaruk tangannya sendiri sampai tangannya si Udin ini berdarah-darah. Janus pun waktu itu sempat manggil-manggil Udin, Din. Nah, pas Janus berusaha mendekat ke arah Udin, Udin itu kedorong lagi oleh orang-orang yang waktu itu jalan di sekitarnya. Dan Janus berusaha mendekat lagi ke arah Udin sambil terus manggil namanya Udin. Tapi Udin ini juga seolah nggak mendengar suaranya Janus. Nah, menurut yang dilihat Janus, Udin ini terus-terusan menggaruk tangannya sendiri sampai tangannya itu berdarah-darah semua. Tapi waktu itu Udin ini kayak nggak ngerasa sakit sama sekali. Udin nggak ngerasa kalau tangannya ini berdarah. Sampai-sampai ketika Janus ngelihat Udin yang seperti itu, Janus ini merasa ngeri sendiri. Nah, karena nggak bisa mendekat ke arah Udin, Janus pun memilih tempat yang ada di pojok. Lokasinya itu ada di pojok istana. Di situ ada beberapa tong-tong yang terbuat dari kayu. Tong-tong ini tergeletak di pojokan sana. Terus Janus itu duduk bersandar di tong itu sambil terus memperhatikan sekelilingnya. Nah, sekali lagi,
Janus itu merasakan kepalanya pusing luar biasa. Sampai-sampai waktu itu Janus nggak bisa nahan lagi rasa sakitnya. Dia nggak inget lagi kejadian setelahnya seperti apa. Yang jelas tiba-tiba dia ini sudah ada di sebuah kolam yang air kolamnya ini keruh banget dan baunya itu busuk. Dia ini tenggelam di kolam busuk itu. Terus Janus itu berusaha mencari udara. Dari situlah Janus itu bisa buka mata dan mulai dia bisa melihat yang ada di depannya. Ternyata ketika Janus mencoba bernafas panjang itu tadi, dari situlah Janus sudah bisa sadar lagi dan dia melihat ternyata di depannya ada teman-temannya dan juga Pak Silo. Nah, Janus ini langsung nangis histeris ketika dia sadar. Karena tiba-tiba dia ingat bahwa waktu itu dia sempat melihat Pak Kani dan Udin. Apalagi dia ingat banget waktu itu Udin memang menggaruk-garuk tangannya sampai berdarah-darah seperti itu. Inilah yang membuat Janus itu nangis histeris waktu itu. Nah, setelah Janus cerita seperti itu tadi, Pak Silo itu terdiam. Pak Silo waktu itu seolah pasrah dengan peristiwa yang menimpa Pak Kani dan Udin. Danang dan teman-teman yang lain ini kayak seolah sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka ini antara percaya dan nggak percaya dengan situasi yang mereka alami pada saat itu. Nah, pada akhirnya Janus pun ambil keputusan. Sebagai ketua pelaksana, dia memutuskan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini harus pulang. Mereka harus pulang lebih dulu. Mereka khawatir orang rumahnya pasti mencari keberadaan mereka semua. Apalagi zaman itu belum ada HP. Jadi mereka putuskan untuk pulang lebih dulu dan setelah situasi ini kembali kondusif, mereka akan putuskan langkah selanjutnya itu seperti apa. Nah, singkatnya, mereka pun kembali pulang. Sesampainya di kampus, Danang nggak tahu gimana Janus itu menjelaskan ke pihak kampus tentang tragedi ini. Nah, sekitar 2 hari kemudian, pas Danang waktu itu ada di sekretariat Mapala, Danang ini sempat ketemu Puri. Puri ini bilang ke Danang, info baru KKN, info terbarunya KKN ini bakal diundur. Dan bisa-bisa kemungkinan besar tahun itu tidak akan diadakan KKN. Karena peristiwa yang baru saja terjadi ini. Nah, sampai hari itu, Danang ini belum juga dapat info terbaru dari teman-teman Senat yang lain. Selain memang karena Danang ini bukan anak Senat, jadi dia juga nggak terlalu akrab memang dengan teman-teman Senat yang lain. Jadi waktu itu Danang belum dapat info apapun. Dan kira-kira seminggu setelah itu, Janus mengundang teman-teman untuk rapat di Senat. Waktu itu nggak semuanya datang. Danang sendiri nggak tahu kenapa waktu itu dari panitia-panitia ini banyak yang nggak hadir. Terutama dari mereka-mereka panitia yang cewek-cewek. Danang merasa mungkin banyak dari mereka ini yang shock dan trauma dengan peristiwa yang baru mereka alami. Nah, di rapat yang dihadiri oleh Danang waktu itu, Janus ini menjelaskan ke teman-teman yang lain bahwa dia sebenarnya sudah menceritakan semua kronologisnya ke pihak kampus. Dan awalnya waktu itu memang pihak kampus ini nggak bisa terima. Karena mereka berpikir secara rasional. Mana mungkin ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal seperti itu bisa terjadi. Tapi selang 2 hari kemudian, Janus ini dipanggil lagi oleh pihak kampus dan pihak kampus pun akhirnya bersedia untuk memberi penjelasan kepada keluarga Udin tentang peristiwa yang terjadi itu. Nah, di rapat itu juga Janus bilang bahwa pihak kampus sudah mendatangi keluarga Udin di desa. Janus pun waktu itu juga ikut hadir di sana, di rumah Udin. Karena dusun Udin ini nggak jauh dari dusun Punden dan juga dusun Pinus, jadi pihak keluarga Udin ini sebenarnya tahu betul cerita-cerita yang beredar tentang dusun Punden dan juga dusun Pinus. Jadi ketika keluarga Udin mendapat info ini, mereka awalnya kaget memang. Tapi pada akhirnya mereka ini mencoba mengikhlaskan. Mereka percaya dengan sesuatu yang gaib dan percaya dengan takdir Gusti Pangeran, takdir Gusti Allah. Kepergian Udin dengan cara seperti itu, ini juga merupakan bagian dari takdir Gusti Allah. Nah, malam itu juga, keluarga Udin akhirnya menggelar sholat gaib untuk Udin, dan mereka menggelar acara tahlilan selama 7 hari 7 malam.
Jujur waktu mendengar Janus cerita tentang ini di rapat itu, Danang waktu itu ikut meneteskan air mata. Meskipun Danang tidak begitu mengenal dekat Udin, tapi Danang merasa kehilangan sosok Udin. Nah, singkatnya, sebelum menutup rapat ini, Janus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Janus menjelaskan bahwa KKN di tahun itu terpaksa ditiadakan dan diganti dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang lain. Dan lokasinya ini tidak boleh di luar kota. Dan yang kedua, Janus menyatakan permintaan maafnya ke teman-teman semua yang terlibat dalam kegiatan kepanitiaan KKN waktu itu. Bagaimanapun juga Janus ini bilang bahwa dia bertanggung jawab penuh atas keselamatan panitia. Dan Janus menyesal dengan terjadinya peristiwa ini. Janus juga titip pesan ke teman-teman yang lain yang waktu itu tidak bisa datang rapat, supaya permintaan maaf Janus ini disampaikan ke teman-teman yang lain. Terutama kepada Puri, yang merupakan sahabat dekatnya Udin. Nah, singkatnya rapat ini pun ditutup dan mereka pun saling bersalaman satu sama lain. Setelahnya, aktivitas mereka itu berjalan seperti biasa. Danang waktu itu lebih aktif di Mapala, dan setelah peristiwa itu Danang dan Janus ini jadi sahabatan. Apalagi Janus di tahun berikutnya di kampus itu dia ini ikut masuk Mapala. Nah, sampai mereka lulus kuliah, mereka ini nggak pernah lagi berkunjung ke Dusun Punden itu, dan di sekitaran tahun 2015, Danang ini dikirimi sebuah link video di YouTube oleh Janus. Setelah dibuka oleh Danang, Danang kaget. Ternyata itu adalah video lokasi bumi perkemahan yang dulunya adalah lokasi Dusun Punden. Dan menurut keterangan Janus, rumah-rumah terbengkalai di Dusun Punden itu sudah rata dengan tanah. Begitupun juga dengan punden pohon beringin itu, sudah nggak ada lagi. Nah, lokasi itu ramai dikunjungi orang, tapi meskipun begitu, masih tetap selalu ada kejadian pengunjung yang kerasukan atau diganggu makhluk halus di tempat itu. Jadi di tahun 2016, ketika waktu itu usia Danang ini 39 tahun, dia ini diajak naik gunung oleh Janus dan teman-teman kerjanya Janus. Danang sendiri mengaku dia sudah jarang, memang sudah nggak aktif lagi naik gunung. Terakhir kali dia naik gunung itu di tahun 2009. Setelah itu sudah nggak pernah lagi. Karena sibuk dengan urusan pekerjaan dan keluarga, jadi Danang ini benar-benar nggak bisa menyempatkan untuk naik gunung. Tapi waktu itu yang ngajak ini Janus, Danang nggak bisa nolak. Mereka pun akhirnya naik ke Gunung Merbabu. Dan waktu itu Danang ini senang rasanya bisa ketemu sahabat lamanya dan masih bisa merasakan naik gunung bareng di usia yang seperti itu. Ternyata waktu itulah perjumpaan terakhir kalinya Danang dengan Janus. Setelah pendakian Gunung Merbabu itu, Danang ini diberangkatkan ke Kalimantan oleh perusahaannya. Dan di tahun setelah itu, Danang memboyong anak dan istrinya ke Kalimantan. Dan akhirnya Danang dan keluarga ini menetap di daerah Balikpapan. Dan di tahun 2017 itu juga, tepatnya di bulan Agustus, Danang mendapat kabar bahwa Janus ini masuk ICU. Pembuluh darahnya itu pecah dan perlu perawatan serius. Ketika mendengar kabar ini, Danang langsung pesan tiket menuju ke Jawa. Dan ketika tiba di bandara, pas Danang ini baru nyalakan HP-nya, ada banyak WA yang masuk dari teman-temannya. Mereka semua mengabarkan bahwa Janus sudah meninggal. Danang langsung terduduk di bandara itu sambil nangis. Dia diam sejenak dan kemudian mengirimkan Al-Fatihah untuk sahabatnya itu. Nah, selepas itu pun Danang langsung menuju ke rumah duka. Singkatnya malam itu sekitar jam 9 malam jenazah Janus ini pun dimakamkan. Banyak sahabat-sahabat Janus yang hadir di pemakaman waktu itu. Mereka bersaksi semua, mereka cerita bahwa Janus ini orang baik. Dan inilah teman-teman akhir cerita dari Mas Danang yang diceritakan di Kembara Sunyi. Sebuah kisah persahabatan hingga maut yang memisahkan mereka. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.